Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sabakul khair, kaifa halukum. Miharap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar hari ini? Anak-anak soleh dan solehah, pada pembelajaran tematik kali ini masih pada tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita akan masuk ke subtema 2, yaitu yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, bersama Umi Titi hari ini pada pembelajaran tematik kita akan belajar muatan PPKN Tema 2 yang di dalamnya terdapat 2 KD. KD yang pertama yaitu KD 3.1, yaitu menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Kemudian KD 3.3 yaitu menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Nah, untuk materi PPKN kali ini judulnya adalah menghargai keberagaman. Apa ada yang tahu apa itu keberagaman? Beragam artinya bermacam-macam atau berbeda-beda. Nah, memahami keberagaman merupakan sila kedua Pancasila, Nak. Keberagaman itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, keberagaman dapat kita temukan selain di rumah, di sekolah, juga dapat kita temukan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke KD 3.1, yaitu menghargai dan menyikapi keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, sudah tahu ya, lambang sila kedua adalah rantai. Rantai disusun atas gelang-gelang kecil yang mencerminkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lainnya. Pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dapat kita lihat pada gambar, kita harus mau berbagi dan membantu sesama yang saling membutuhkan. Selanjutnya, keberagaman di sekolah. Menyikapi keberagaman yang ada di sekolah yaitu dengan cara menghargai dan menghormati satu sama lain. Menghargai dan menghormati keragaman di sekolah adalah salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh keragaman di sekolah yaitu yang pertama kegemaran. Ada yang hobinya bermain bola, basket, mewarnai, dan lompat tali. Kemudian yang kedua, ada yang berbeda keragamannya yaitu dalam makanan kesukaan. Misalnya ada yang hobinya atau kesukaannya makan mie goreng, mie rebus, atau makan bakso. Kemudian ada yang hobinya makan buah-buahan dan ada yang sukanya makan roti. Kemudian keberagaman suku. Di kelas misalnya ada bermacam-macam suku. Ada yang sukunya Lampung, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Cina, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adanya perbedaan beragama. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak ya tetangga-tetangga kita yang memiliki agama berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen, kemudian ada yang Hindu dan lain-lain. Kemudian kita sendiri dalam satu kelas mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Ada teman kita yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi perawat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kelamin kita pun berbeda-beda. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, semua perbedaan itu harus kita hargai dan kita hormati. Untuk apa, Nak? Untuk mencegah terjadinya perpecahan dan perselisihan. Ke materi 2, yaitu KD 3.3, menghargai perbedaan keragaman dengan hidup rukun dan kerjasama di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kerukunan dan kerjasama yang baik di lingkungan sekitar kita. Perhatikan, yang bagian atas ini kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan masyarakat, gotong royong. Kemudian di rumah ada anak yang sedang bermain, ibunya dengan ayah sedang mengobrol, dan membantu ibu sedang memasak di dapur. Selanjutnya, bagaimana kerjasama dan hidup rukun di sekolah? Ingat, persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, menghormati, saling menolong, dan saling bekerja sama.
Nah, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ada kerjasama piket dalam membersihkan kelas. Ada juga kerjasama dalam berolahraga, ya. Sikap dalam berolahraga itu harus sportif, rukun, dan kita juga harus taat peraturan supaya dapat memenangkan perlombaan atau pertandingan. Selanjutnya, manfaat kerjasama yang pertama menumbuhkan semangat persatuan. Kemudian yang kedua, persatuan menjadi semakin erat. Yang ketiga, melatih sikap menghargai perbedaan. Kemudian dengan bekerja sama, kita pekerjaan yang berat terasa lebih mudah. Kemudian pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Kerjasama dalam keragaman ialah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih dan di dalamnya terdapat perbedaan yang tidak merupakan suatu halangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Tadi kita sudah belajar macam-macam keberagaman di sekolah, baik itu dari segi kegemaran, makanan, suku bangsa, agama, cita-cita, dan jenis kelamin. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan cara saling menghargai dan menghormati, saling membantu dan menyayangi, mau bekerja sama dengan siapa saja, tidak berpilih-pilih dalam berteman, bersikap toleran dalam perbedaan, dan melestarikan keragaman budaya. Seperti itu. Jadi semua harus kita sikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Tadi pembelajaran tematik muatan PPKN bersama Umi Titi. Jika masih ada yang belum jelas atau masih ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.